Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah terkait dengan cara berhubungan suami istri yang pernah jadi perdebatan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Surat Al-Baqarah ayat 223 dalam Al-Quran merupakan ayat yang turun sebagai respon terhadap perbedaan dan perdebatan yang ada di antara masyarakat awal Islam mengenai cara melakukan hubungan intim antara suami dan istri. Dari berbagai riwayat dari para ulama, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi, mengisahkan bahwa sebelum turunnya ayat ini, ada pandangan yang beredar di kalangan masyarakat Yahudi bahwa jika seseorang melakukan hubungan intim dengan istrinya dari arah belakang, anak yang lahir akan memiliki mata juling. Pandangan ini menciptakan ketidakpastian dan perbedaan pendapat di antara masyarakat Muslim. Sebagai tanggapan atas keraguan dan perbedaan pendapat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini untuk memberikan pedoman yang jelas kepada umat Islam. Ayat ini mencakup pesan penting bahwa suami dan istri memiliki kebebasan untuk memilih cara melakukan hubungan intim selama itu tidak melanggar aturan-aturan Islam. Ayat tersebut menggambarkan istri-istri sebagai ladang bagi suami yang bisa mereka datangi kapan saja dengan cara yang mereka sukai. Ini mencerminkan bahwa dalam Islam, hubungan suami istri adalah sesuatu yang diizinkan dan bahkan dianjurkan, dengan penekanan khusus bahwa itu dilakukan sesuai dengan aturan yang disyariatkan. Imam Ahmad At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, pada suatu hari Umar mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Celaka saya wahai Rasulullah." Rasulullah pun bertanya, "Apa yang membuatmu celaka?" Umar berkata, "Semalam saya menggauli istri saya dari arah belakang." Namun Rasulullah tidak menjawab. Lalu Allah menurunkan ayat, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai." Rasulullah bersabda, "Gaulilah istrimu dari arah depan atau dari arah belakang, dan hindari menjima istri pada duburnya dan ketika dia sedang haid." Ibnu Jarir, Abu Ya'la, dan Ibnu Mardawai meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa seseorang menjimah istrinya dari arah belakang, maka orang-orang pun menyalahkannya karena hal itu. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai." Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, ayat ini turun pada masalah menjimah istri dari arah belakang. At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mujamul Ausat dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Umar, dia berkata, ayat "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai," turun pada Rasulullah sebagai keringanan untuk menjima istri dari arah belakang. At-Tabrani juga meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang lelaki yang menjima istrinya dari arah belakang. Orang-orang pun mencela hal itu, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai." Abu Daud dan Al-Hakim meriwayatkan
dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya bukan yang dikatakan Ibnu Umar, semoga Allah mengampuninya dan para sahabat lainnya tentang sebab turunnya ayat ini. Akan tetapi, dulu orang-orang Ansar, penduduk perkampungan ini, Allah penyembah berhala. Mereka hidup berdampingan dengan perkampungan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu merasa mempunyai keutamaan ilmu melebihi orang-orang Ansar, dan orang-orang Ansor banyak meniru kebiasaan orang-orang Yahudi tersebut. Di antara kebiasaan orang-orang Yahudi atau para ahli kitab tersebut, Allah menjima istrinya dari arah samping, dan dengan itu si wanita lebih tertutupi. Orang-orang Ansor pun banyak yang menirunya, sedangkan orang-orang Quraisy menjima istri mereka dalam keadaan terlentang. Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, salah seorang dari mereka menikahi seorang wanita dari Ansor. Lalu dia menjimanya seperti cara orang-orang Quraisy ketika menjima istrinya. Sang istri pun menyalahkannya, dan dia berkata, "Kami hanya dijimah dari samping." Lalu mereka mendiamkan masalah itu. Namun kemudian Rasulullah mendengar hal itu, maka turunlah firman Allah Ta'ala, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai." Maksudnya, gaulilah istrimu baik dari arah depan, dari arah belakang, ataupun dengan keadaan terlentang selama pada kemaluannya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul Halal dan Haram dalam Islam, turunnya ayat ini mengandung sebab dan hikmah yang besar, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama India, Waliullah Ad-Dahlawi. Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara, sedangkan orang-orang Ansor dan berikutnya mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki menyetubui istrinya pada farjinya dari belakang, maka anaknya akan lahir juling. Kemudian turunlah ayat ini, "Maka datangilah ladangmu itu sesukamu," yakni dari jalan depan maupun dari belakang selama diarahkan untuk satu tujuan, yaitu kemaluan atau farji. Hal ini dipandang tidak apa-apa karena ada hubungannya dengan masalah kepentingan kebudayaan dan kecenderungan, sedang setiap orang tahu kemaslahatan pribadinya. Oleh karena cara-cara Yahudi di atas hanya sekedar bikin-bikinan mereka, maka patuhlah kalau dihapuskan. Umar pernah juga bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, celakalah aku." Nabi bertanya, "Apa yang mencelakakan kamu?" Ia menjawab, "Tadi malam saya memutar kakiku satu sindiran tentang bersetubuh dari belakang." Maka Nabi tidak menjawab hingga turun ayat Al-Baqarah ayat 223. Lantas beliau berkata kepada Umar, "Boleh kamu bersetubuh dari depan dan boleh juga dari belakang, tetapi hindari di waktu haid dan dubur." Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Al-Qaradawi mengatakan, bukan menjadi tugas agama memberi batas kepada seorang laki-laki tentang gaya dan cara bersetubuh. Agama hanya mementingkan supaya si suami selalu takut kepada Allah dan supaya dia tahu bahwa dia akan bertemu Allah. Untuk itu jauhilah dubur, sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor, tuturnya. Al-Qaradawi mengatakan menyetubuhi istri pada dubur dapat dipersamakan dengan liwat homoseks. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya. Untuk itu pula Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan kamu setubuhi istrimu di duburnya." Riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan tentang masalah menyetubuhi istri duburnya ini, beliau mengatakan juga bahwa dia itu termasuk liwat yang kecil. Riwayat Ahmad dan Nasai. Allah berfirman, "Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan oleh satu orang pun sebelum kalian di alam ini." Quran Surat Al-Ankabut ayat 28. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Beliau SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih.
Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ayat 223 surat Al-Baqarah itu sebagai pedoman yang sangat penting mengenai hubungan suami istri dalam Islam yang pada saat itu menjadi subjek perdebatan di antara masyarakat awal Islam, di mana sebelum turunnya ayat ini terdapat pandangan yang beredar di kalangan masyarakat Yahudi yang menyebabkan ketidakpastian dan perbedaan pendapat di antara masyarakat Muslim. Mereka mempercayai bahwa jika seorang melakukan hubungan intim dengan istrinya dari arah belakang, anak yang lahir akan memiliki mata juling. Pandangan ini menciptakan keraguan di kalangan umat Islam. Namun, sebagai tanggapan atas keraguan dan perbedaan pendapat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini untuk memberikan pedoman yang jelas kepada umat Islam. Ayat ini menekankan bahwa suami dan istri memiliki kebebasan untuk memilih cara melakukan hubungan intim, selama itu tidak melanggar aturan-aturan Islam. Ayat tersebut menggambarkan istri-istri sebagai ladang bagi suami yang bisa mereka datangi kapan saja dengan cara yang mereka sukai. Ini mencerminkan bahwa dalam Islam, hubungan suami istri adalah sesuatu yang diizinkan dan bahkan dianjurkan, dengan penekanan khusus bahwa itu dilakukan sesuai dengan aturan yang disyariatkan. Selain itu, ada juga larangan yang tegas terhadap tindakan yang melanggar norma-norma moral dalam Islam, seperti melakukan hubungan intim melalui dubur. Rasulullah SAW telah menegaskan larangan ini, dan Al-Quran juga mengancam tindakan yang melanggar norma-norma moral dalam Islam. Semua ini adalah bagian dari upaya untuk memandu umat Islam menuju perilaku yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.